Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita ya untuk membahas mengenai latihan 13.5 ya. Seperti itu. Baik. Latihan 13.5A dari bukunya Pak Lutfi Mahrus dan Pak Ali Tafrizi Biswan ya. Nah, kita baca soalnya. Pada tanggal 1 Maret 2019 PT Mantap menerbitkan obligasi ya tertanggal 1 Januari. Nah, ini adalah penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga dan kita langsung saja menggunakan metodenya yang dicontohkan di bukunya Pak Biswan dan Mahrus 2021 ya, yang terbaru. Nah, di sini kita langsung saja. Jadi tanggal penerbitan obligasinya itu kan 1 Januari seharusnya, tetapi diterbitkan tidak 1 Januari, tidak sejak tanggal pembayaran bunga, tetapi diterbitkan per 1 Maret 2019 ya. Nah, di sini nilai nominalnya adalah 200 juta. Langsung isi tuh, 200 ribu dolar. Kemudian jangka waktu 5 tahun. Nah, ini 5 tahun. Kemudian kupon 8%, Nah, dan semi annual ya 1 Januari dan 1 Juli. Nah, oke. Kemudian market rate 10% ya. Ini 10%. Nah, karena dia semi annual, maka seperti biasa kita harus sesuaikan ya. Kita harus sesuaikan periodenya mulai dari Maret sampai dengan 5 tahun ya. 5 tahun ya. Seperti itu. Nah, kita karena ini tidak terbit tidak sejak tanggal pembayaran bunga, maka kita akan menghitung dulu nih fractions-nya berapa ya. Oke, nah seperti biasa ya, nanti ketika semi annual yang perlu diubah adalah periodenya yang pertama, yang kedua adalah kupon rate-nya, yang ketiga adalah market rate-nya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Anda semua ya, para mahasiswa semua. Oke. Nah, di sini saya merah-merahin nih yang harus kita jadikan perhatian. Nah, kita hitung dulu periodenya. Periodenya kita berarti hitung dari 1 Maret sampai dengan diterbitkan 1 Maret ya. Jadi cari dulu tanggal pembayaran bulan pertama adalah di 1 Juli. Jarak 1 Maret ke 1 Juli 2019 adalah 4/6 bulan ya, atau 0,6 ya tahun, 0,6 semester. Nah, kemudian dari jarak dari pembayaran bunga pertama sampai jatuh tempo sama dengan 9 tahun. Nah, totalnya berapa? Periodenya dari Maret 1 Maret 19 sampai dengan 1 Maret 24 sama dengan 9,67. Kalau kita gambarkan di timeline-nya seperti ini ya, sampai dengan periode ke-10 ya. Nah, ini 200.000 kalau caranya Pak Lutfi 2 langkah ya. Cara pertama, langkah pertama kita present value-kan prinsipal sama si interest-nya ke periode pertama, yaitu ke 1 Juli 2019. Nah, nanti langkah kedua baru dari 1 Juli di present value-kan ke 1 Maret ya. Oke. Yang langkah pertama dulu kita dapatkan hasilnya adalah present value dari 9 periode ya. Dari mulai 1 Juli sampai dengan 1 Januari 2024 ya. Sama dengan berapa? Ya, seperti biasa rumus present value ya, dengan menggunakan rate 5% dan menggunakan periode 9 sama dengan sekian 128. Nah, yang anuitas juga sama ya, Sama hasilnya adalah 56 ya. Kemudian kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 185. Nah, dari sini kita akan mempresent value-kan untuk langkah yang pertama selesai sampai sini ya. Selesai sampai di sini. Nah, dari sini kita akan lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita menghitung ya efektif interest rate yang baru. Caranya gimana? Gampang ya. Caranya tinggal dikali ya fractions yang Maret ke Juli atau 4/6 semester gitu ya. Nah, sama dengan 0,667 tinggal dikali dengan rate-nya yang semi annual. Nah, hasilnya adalah 3,33% ya. Baru faktornya berapa? Tinggal dicari 1 dibagi dengan 1 plus 3,3 ya, sama dengan sekian. Ya udah, kita ada 3 ya kalau di langkah kedua ini. Kalau langkah pertama kan cuma 2, prinsipal sama interest. Kalau di langkah yang kedua ini ada 3 ditambah bunga yang sudah dibayar per apa? Per fractions dari mulai 1 Maret sampai dengan 1 Juli. Berapa itu? Ya tinggal dikali aja, 0,67 dikali dengan bunga per semesternya yaitu 8.000 sama dengan 533. Nah, ketiga inilah yang akan dikalikan dengan si faktor yang baru 0,96 ini ya. Nah, ke tanggal 1 Maret. Nah, berapa? Ya sudah dapat tuh 124, 55 dan 5161. Nah, kalau di total adalah 184,953. Nah, dari sini
Dapatlah present value-nya ya per 1 April nih. 1 berapa sih? Oh, 1 Maret ya. Sorry, ini salah. Bukan 1 April, tapi dari 1 Maret ya. Maret 2019 sampai dengan 1 Juli ya. 1 Juli 2019 ya. Nah, ini dapatlah 1 Maret ya. Maret 2019 ya. Oke, nah demikian ya. Dapatlah present value-nya. Kemudian yang pertama bikin tabel amortisasi as always ya, tabel amortisasi diskon ya untuk 10 periode. Ya udah langsung aja carrying value-nya kita taruh di sini 184 ya, kemudian nanti akan menjadi 200.000 pada saat akhir periode ke-10. Seperti biasa langkahnya untuk yang cash paid-nya kita catat dulu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan dari mulai Januari sampai Maret 2019. Jaraknya adalah Januari, Februari ya. Berarti 2 ya. 2/6 sama dengan dikali berapa? Dikali dengan si 8.000 ini. Hasilnya adalah minus 2667. Nah, kemudian kalau di total ini sama dengan hanya 4 bulan ya, dari mulai Maret, April, Mei, Juni ya, 4 bulan ya. Nah, kalau kita netokan ini tinggal dijumlahkan aja sum ya, minus 2667 tambah dengan 8.000. Nah, 533. Nah, jadi kalau kita totalkan ini sudah menjadi fractions 4 bulan. Nah, interest juga kayak demikian, fractionsnya 4 bulan kalau dijumlahkan. Oleh karena itu kita bikin aja dengan cara yang seperti ini ya, minus 2667 ditaruh di atas. Nah, yang di bawahnya ya tinggal ditambahin aja ya. Ditambahin fractions interest expense itu ya, sama dengan ya, fractionsnya berapa? 4/6 dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Seperti itu. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan ya. Atau di sini udah saya hitung tuh. Ini ya 533 tinggal ditambah dengan yang 2667 ya. Tinggal ditambah dengan minus dari 2667 ya. Oke, berapa ini? Sama dengan sekian ya. Oh, salah. Sama dengan 4, saya bukan 533 maaf ya. Tapi nanti fractionsnya itu 4/6 dikali dengan apa namanya, bunganya 5%. Kemudian dikali lagi dengan fractionsnya ya 0,667. Kemudian kalau kita mau langsung ya, sudah ada fractionsnya dihitung di atas. Jadi Maret sampai Juli kan 4/6 semester ya. Nah, langsung aja fractionsnya atas dikali dengan 5% dikali dengan carrying value-nya ya sejak awal tahun. Nah, ini kan segini 6165. Nah, agar nanti di bawah bisa langsung sama dengan, ya udah tanpa perlu ditambah-tambahin lagi, saya setting aja di Excel-nya ya. Ya udah ini tinggal ditambahin aja. Ini semua saya tambahkan dengan 2667 ya. Oke. Minus atas ya. Tambah. Nah, 8832 ya. Nah, jadi di sini tinggal sama dengan aja, nanti saya ke bawahnya pada saat jurnal. Nah, amortisasi diskonnya tinggal dikurangin, expense dikurangin dengan 8.000. Kemudian carrying value-nya karena diskon berarti bertambah ya, 184 ditambah dengan 832. Seret ke bawah, tarik, hasilnya pasti 200.000 ya. Oke, nah dapatlah amortisasinya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah penerbitan obligasi 1 Maret. Ya udah langsung ya, gampang. Cash pada bonds payable sebesar 184.953 sesuai dengan rumus Pak Lutfi ya. Baru kita mencatat penerimaan yang ada di sini ya. Cash pada interest expense ya. Cash paid pada interest expense 2667 ya. Nah, itu jurnal pencatatan ketika penerbitan obligasi. Nah, oke, yang kedua beres. Kemudian yang ketiga pembayaran bunga pertama 1 Juli. Ya, oke, ini kita tandain dulu, yang ditanyakan adalah yang ini ya. Kemudian kita kasih biru-biru ya. Kemudian ini kita tebelin, ini juga sama, kita kasih biru-biru juga. Nah, pembayaran bunga pertama ya, yang 1 Juli. Oke, kita hitung ya. Kita jurnal interest expense, karena dia diskon maka bonds-nya dikredit, cash-nya dikredit ya. Ya udah tinggal turunin aja tuh 8832, kemudian 832 dan 8000. Nah, beres deh 1 Juli. Next.
Jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, ketika 31 Desember kita akan mengambil yang periode kedua ini ya. Periode kedua ini kita tandain juga ya biar kelihatan. Nah, gimana caranya ya tinggal jurnal akrualnya saja interest expense ya. Dari sini sebesar 9289. Ya, kemudian bonus payable-nya di kredit, interest payable-nya di kredit. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya 6 bulan ya, fractions-nya adalah 6 bulan. Jadi full nih ya, tinggal ngambil dari atas saja. Nah, kemudian beres nomor 4, nomor 5 pembayaran bunga kedua 1 Januari. Nah, oh ya jangan lupa apa namanya? Ketika 1 Januari kita akan menjurnal pembayaran bunganya ya, yang ini ya, yang 8.000. Ya udah tinggal langsung aja interest payable pada cash sebesar 8.000. Nah, baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan latihan 13.5A. Ya, semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Semoga bisa lulus bersama di tahun 2021 ini ya. 2022 ya kalau kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.